Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Salsabila Jamiza. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara saya untuk membuat suatu program pada PLC dengan studi case tertentu. Oke, untuk video kali ini saya memiliki sebuah studi case sebagai berikut. Mungkin sebentar saya akan tampilkan. Oke, teman-teman semuanya, di sini ada sebuah study case yaitu di mana dalam sebuah industri terdapat dua jenis konveyor antara yaitu konveyor barang. Di mana sistem kerjanya yaitu ketika tombol start ditekan, konveyor satu menyala membawa kontainer satu. Lalu ketika kontainer satu melewati sensor satu, kren menyala dan memindahkan kontainer satu ke konveyor 2 selama 5 kali pemindahan. Setelah memindahkan kontainer satu ke konveyor 2, kren kembali ke posisi semula dengan membutuhkan waktu yaitu 5 detik. Kemudian, jika kontainer satu di konveyor 2 sudah berjumlah 5 buah, maka konveyor 2 akan menyala. Sedangkan konveyor 1, sensor 1, dan kren akan mati. Ketika kontainer 2 melewati sensor 3, maka konveyor mati, begitu seterusnya. Kemudian ketika tombol stop ditekan, maka mesin akan berhenti, dan ketika tombol emergency ditekan, seluruh proses yang berjalan akan mati, dan apabila terdapat box yang beratnya melebihi 50 kg, maka semua sistem akan berhenti. Oke, jadi cukup menarik juga studi case kali ini, oleh karena itu langsung saja kita buat desain programnya. Oke, kita akan menggunakan software yaitu CS Programmer, di mana software ini untuk kita memprogram suatu PLC. Caranya sebagai berikut yaitu kita membuat file new. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis PLC yang digunakan, di mana device type yang digunakan pada PLC yaitu CD1M dengan network type yaitu Delbus. Kemudian CPU yang digunakan umumnya yaitu CPU 21 atau CPU 22, tapi di sini saya menggunakan CPU 21, kemudian make default. Lalu untuk network type-nya sudah benar Delbus, lalu drivernya ini disesuaikan dengan driver yang ada pada masing-masing laptop, di mana saya menggunakan driver COM3. Oke, di sini pengaturannya sudah selesai. Lanjut ke tampilan awal pada CS Programmer. Nah, di sini merupakan tampilan awal pada CS Programmer, di mana nantinya kita bisa men-setting suatu sistem sesuai dengan studi case tadi dengan memanfaatkan tombol atau perintah-perintah yang ada pada software ini, di mana di sini terdapat kontak-kontak, lalu di sini terdapat output, baik berupa counter, timer, adder, dan sebagainya. Jadi cara penggunaannya tinggal kita pilih saja seperti ini, kemudian diklik pada bagiannya, lalu kita beri nama kontaknya, di mana sebagai contoh untuk input berupa start yaitu 000, beri komen, kemudian tombol stopnya 1. Lalu untuk output berupa motor. Oke, jadi yang membedakan antara input dan output yaitu di mana kalau input ini yang mengawalnya adalah berupa angka 0, kemudian kalau output adalah yang mengawali berupa angka 1. Oke, jadi pada dasarnya untuk memprogramnya menggunakan kontak-kontak ini seperti pada gambar yang tertampil pada layar Anda. Lalu untuk study case yang sebelumnya tadi saya telah membuat programnya. Jadi langsung saja kita menuju ke programnya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini telah saya buat program itu tadi, di mana di sini terdapat 5 buah input berupa tombol stop, tombol start, emergency, sensor 1, sensor 2, dan juga sensor 3 dengan
tiga buah output, yaitu conveyor 1, crane, dan juga conveyor 2. Kemudian di sini juga menggunakan perintah berupa modul MAD, di mana peran dari modul MAD 42 ini nantinya apabila ada barang yang lebih dari 50 kg, maka dari sistem ini akan mematikan seluruh sistem di uh, di study gas. Oke, jadi dari sini programnya sudah selesai. Kemudian kita lanjut untuk membuat desain dari atau CX Design untuk implementasi dari program ini, di mana kita menggunakan software CX Designer. Jadi di sini merupakan tampilan awal untuk CX Designer dengan apabila kita mulainya kita bisa membuat new project. Kemudian project title kita bebas memberi nama aja, bebas memberi nama apa aja. Ini klik OK. Kasih notepad-nya 000. Nah, di sini merupakan tampilan awal dari CX Design, di mana terdapat beberapa macam perintah. Kemudian apabila kita mau membuat suatu CX-nya atau CX Design-nya dapat menggunakan perintah yang ada di samping ini, yang mana di sini berupa push button. Nah, seperti ini akan muncul. Kemudian kita bisa mengatur alamat yang digunakan untuk push button ini dengan menekan setting. Kemudian di sini power 00 karena untuk tombol start yaitu 00. Areanya berupa common input atau output area karena push button merupakan sebuah input dalam program. Kita klik OK. Kemudian di sini pun juga bisa diganti beberapa jenis button pack-nya seperti pada yang tertampil dengan beberapa macam color set. Dan di sini pun juga banyak sekali pilihan untuk dari push button-nya. Jadi untuk program-program untuk input dan output silahkan bisa disesuaikan sesuai dengan program yang telah dibuat. Dan di sini juga saya telah membuat di sini juga saya telah membuat desain dari program yang sebelumnya. Jadi langsung saja kita menuju ke desainnya. Nah, di sini telah juga program desain dari program yang sebelumnya, di mana terdapat tombol start, stop, emergency, kemudian terdapat sensor, dari 1 sampai 3, yang mana ini terdapat conveyor 1, conveyor 2, dan juga crane. Dengan di sini terdapat di sini terdapat string display input, yang mana nantinya akan menampilkan nilai yang diinputkan pada modul MAD itu. Kemudian untuk desainnya di sini juga sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita juga harus menentukan bagaimana desain atau hubungan yang yang diterapkan di PLC antara yang dimulai dari laptop atau dari programnya ke PLC-nya. Di sini saya menggunakan AutoCAD 2013. Nah, di sini saya telah membuat hubungan-hubungannya di mana menggunakan PLC Omron CJ1M, yang mana dari power supply itu masuk ke inputnya PLC, input dayanya, kemudian di sini kita menggunakan beberapa kontak yang disesuaikan dengan program yang telah dibuat, di mana untuk inputnya menggunakan alamat 00 hingga 005. Kemudian untuk outputnya menggunakan alamat 100 hingga 102. Seperti itu. Karena tadi kita juga telah menggunakan untuk modul MAD42 dan fungsinya untuk mendeteksi apabila
ada barang yang beratnya lebih dari 50 kg, maka PLC ini akan seluruh sistem pada PLC akan berhenti atau stop dan harus di start ulang. Nah, di sini juga terdapat potensiometer. Potensiometer ini untuk mengatur seberapa berat barang yang melewati konveyor dengan 3 buah kaki potensio, yaitu kaki 1, 2, dan 3. Kemudian telah dihubungkan sedemikian rupa pada modul MAD. Nah, untuk pembuatan desain pada yaitu ini, ketika kita membuat tampilan awalnya, ya seperti ini, kita bisa membeli nama filenya seperti ini saja. Nah, di sini nanti akan muncul untuk sistemnya, kemudian kita klik units. Mungkin di sini kita oke, untuk selanjutnya di sini pada waktu penggunaan drawing ataupun CAD, langkah awalnya yaitu kita men-setting unitsnya terlebih dahulu dengan mengklik UN lalu enter. Kemudian untuk presisinya kita bisa mengatur umumnya menggunakan 0,0, lalu scale-nya millimeters untuk spesifikasinya internasional, dan klik OK. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan perintah yang ada pada AutoCAD, yang mana line ini untuk membuat garis, polyline, silver, dan sebagainya, sehingga diatur sedemikian rupa dan bisa mendapatkan hasil untuk desain yang kita inginkan, desain dari hubungan-hubungan antara komponen pada PLC yang kita inginkan. Oke, jadi apabila telah selesai membuat CS programnya, kemudian untuk modul Madun juga selesai, dan juga hubungan pada PLC sudah selesai, maka langkah awalnya kita bisa melakukan simulasi terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa langsung melakukan simulasi dengan cara simulation step PLC integrated solution. Oke. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya itu kita bisa langsung membuat PL simulasinya dengan cara start PL simulation, yang mana nanti juga akan langsung terhubung ke CX. Jadi langsung saja kita mulai untuk simulasinya. Mana ketika tombol start ditekan, maka convert 1 akan bekerja. Kemudian apabila sensor 1 mendeteksi barang, maka kren bekerja memindahkan barang dari konveyor 1 ke konveyor 2. Begitu hingga sebanyak 5 kali. 2. Nah, kemudian setelah 5 kali, maka kren akan memerlukan waktu untuk memindahkan dari konveyor 2 ke posisi semula, memerlukan waktu sebanyak 5 detik. Kemudian dari barang yang telah dipindahkan tadi, yang berada pada konveyor 2, maka sensor 2 akan mendeteksinya. Lalu, apabila sensor 2 telah mendeteksi, maka konveyor 2 akan bekerja. Kemudian, apabila sensor 3 mendeteksi barang, maka di konveyor 2 dan juga sensor 2 akan mati. Kemudian konveyor 1 dan konveyor 1, sensor 1 dan juga kren akan menyala kembali. Kemudian apabila kita tekan lagi, atau apabila sensor 1 mendeteksi barang lagi, maka kren bekerja. Dan membutuhkan waktu 5 detik untuk kembali kren ke posisi semula. Lalu diulang. Nah, seperti ini.
Kemudian apabila terdapat barang yang memiliki berat lebih dari 50 kg, contoh 51 kg, lihat dari sisi lahan, seperti ini. Nah, kita lanjut saja untuk selanjutnya apabila terdapat lalu sensor 3 mendeteksi kembali. Nah, seperti ini. Kemudian apabila pada konversi 1 tadi terdapat barang yang melebihi dari 50 kg, contoh, maka akan tertampil pada penunjukan angkanya, kemudian dari seluruh sistem ini akan berhenti kerja. Kemudian kita bisa memulainya lagi dengan mereset terlebih dahulu. Dan tombol start ditekan kembali. Baik, untuk selanjutnya kita akan mensimulasikannya di PLC, jadi kita bisa langsung mensimulasikannya di PLC. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan mengoperasikan program yang telah saya setting di video sebelumnya dengan sistem kerja yang sudah saya sebutkan, sehingga kita langsung saja menuju ke PLC. Jadi, ketika tombol start ditekan, maka konver 1 bekerja. Kemudian ketika sensor 1 mendeteksi adanya barang, maka kren akan bekerja. Lalu apabila sejumlah 5 kali, nah setelah 5 kali, maka timer akan bekerja, yang mana akan mematikan konveyor 1 dan juga kren itu tadi kembali seperti semula. Kemudian ketika sensor 2 mendeteksi sejumlah 5 barang, maka konveyor 2 akan bekerja. Kemudian apabila barang tersebut sampai ke sensor 3, maka konveyor 2 dan juga sensor 3 akan mati dan konveyor 1 akan bekerja kembali. Kemudian apabila sensor 2 mendeteksi lagi barang sejumlah 5, maka kren tadi juga bekerja, dan apabila sudah sampai 5, maka kren akan mati kembali. Kemudian seperti tadi, sensor mendeteksi, kemudian sensor 3 mendeteksi, dan konveyor 1 nyala kembali. Kemudian apabila sensor 2 mendeteksi barang lagi, maka kren bekerja. Lalu ketika ada barang dengan berat lebih dari 50 kg, sebagai contoh 51 kg, maka semua sistem akan mati. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.